Siapa menemukan laptop kemarin? Ad- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله. Al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Umdatul Ahkam Ahaditsul Ahkam fi Kitabis Siyam. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis-hadis hadis-hadis ahkam. Ya, kemudian masuk pembahasan kitab As-Siyam. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Kemudian hadis berikutnya datang dari Aisyah. Ya, kita baca dulu hadisnya. An Aisyata radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau. Ya, Aisyah rawi hadis ini sebagaimana yang dimaklumi, beliau adalah istri Nabi, Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin. Beliau dinikahi oleh Nabi saat beliau berusia, ya, 6 tahun. Ya, saat beliau berusia 6 tahun. Namun Nabi berkumpul dengannya saat di Madinah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Kemudian ketika ketika Nabi wafat, maka beliau genap 18 tahun. Taib. Dan Aisyah adalah termasuk sahabat yang cerdas, memiliki ilmu yang pemahaman yang bagus, ya. Dan beliau juga termasuk salah seorang dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dinukil darinya sekitar 2000 lebih hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekilas tentang rawi dari hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ini dari Aisyah, bahwasanya Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Ya, barang siapa yang meninggal dan masih wajib atasnya berpuasa, maksudnya masih ada tanggungan puasa wajibnya, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya, yaitu menggantikan puasa si mayit. Taib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dilanjutkan hadis wa akhrajahu Abu Dawud wa qal, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga, dan Imam Abu Dawud mengatakan hadza fin nadhri khassatan. Ya, syariat ini yaitu mengganti puasa mayit itu berlaku pada puasa nazar, khassah, secara khusus, wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Dan hal tersebut merupakan ucapan dari Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu taala. Tayyib. Kita bahas hadisnya. Man mata wa alaihi siyam. Man mata, barang siapa yang meninggal, yaitu ini adalah kalimat syarat. Siapa yang meninggal maka
begini-begini. Maka ini termasuk kalimat syarat dalam bahasa Arab. Kalimat syarat ya biasanya diawali dengan man, biasa juga idza dan selainnya. Ya, siapapun yang meninggal. Ya, man mata. Wa alaihi siyam, ya maksudnya dan atasnya ada tanggungan puasa. Dalam tanggungannya terdapat puasa yang wajib. Ya, jadi ada puasa wajib yang ditinggalkan oleh si mayit yang belum sempat dia tunaikan. Taib, sebelum dia meninggal. Kemudian ya soma di sini sebagai ininya apa namanya? Ya, jawab syaratnya. Ya, sebagai jawab syaratnya. Dia adalah khobar berita dan ini bermakna perintah. Maka hendaklah ya soma anhu waliyuhu. Maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Ini soma bermakna perintah untuk berpuasa menggantikan puasa si mayit. Ya, hendaklah dia berpuasa untuk si mayit. Maka di sini sama halnya dengan kalau kita mengambil fa. Faliyasum anhu waliyuhu. Maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Ada lam amr. Kalau kita mengambil fa, maka ada lam amr. Taib. Kemudian wali. Ya. Wali di sini adalah kerabat. Dan kerabat yang paling dekat dari si mayit itu adalah ahli warisnya. Ya, jadi bisa diganti puasanya oleh ahli warisnya, yaitu kerabat yang terdekat dengan si mayit. Taib. Kemudian disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud di sini bahwasanya pensyariatan mengganti puasa si mayit itu khusus pada puasa nazar. Maka an-nazar adalah seorang itu mewajibkan atas dirinya suatu ibadah. Ya, jadi nazar itu maksudnya adalah mewajibkan atas diri yang sebetulnya itu bukan bukan suatu kewajiban. Ya, itu yang disebut dengan nazar. Taib nanti kita akan bahas apa makna dari perkataan Imam Abu Dawud. Hadis dari Imam Abu Dawud. Taib ini di antara kosakata ma'anil mufradat ya min hadzal hadis dari hadis ini. Taib maka kandungan secara umum makna ijmal dari hadis ini adalah jelas bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepada Nabi mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan bagi wali si mayit ya man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Beliau memerintahkan wali bagi si mayit ya di mana mayit masih memiliki hutang puasa wajib. Ya. Ingat ya, puasa wajib, bukan puasa sunnah. Ya, jika si mayit masih memiliki hutang puasa wajib yang belum ditunaikan, ya, sementara masih ada walinya, maka walinya ya harus mengganti apa namanya? Dianjurkan untuk mengganti puasanya. Ya, wa alaihi siyam. As-siyam di sini adalah puasa. Ya, puasa yang wajib. Dan dimaknai bahwasanya puasa yang wajib itu yaitu puasa Ramadan dan juga puasa nazar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, taib. Karena hal tersebut merupakan utang bagi kerabatnya. Utang si mayit maka itu termasuk utang dari kerabatnya dan kerabatnya lebih layak untuk menggantikan. Taib. Ini diantara makna al-ijmal, makna secara umum dari hadis ini jelas. Di sana ada beberapa faidah, di antaranya adalah bahwasannya disyariatkan bagi kerabat untuk menggantikan puasa wajib. Ya. Puasa wajib atas kerabatnya yang meninggal. Ya, jika ada orang yang meninggal kemudian memiliki utang puasa wajib, baik itu puasa Ramadan maupun puasa nazar, maka diperintahkan bagi kerabatnya atau walinya untuk menggantikan puasa wajibnya tersebut. Ya. Hanya saja di sini perintah, ya perlu difahami bahwasannya perintah di sini ya, bukan wajib, tetapi dia hanya mustahab, ya mustahab sunnah, ya, atau disukai. Karena jika eh,
kita mengatakan bahwasanya perintah terhadap si wali untuk menggantikan puasa mayit itu adalah wajib, konsekuensinya setiap wali akan berdosa jika tidak mengganti puasa si mayit. Ya. Dan ini tidak dibenarkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah disinyalir dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan orang-orang yang berdosa, ya, tidaklah menanggung dosa orang yang, ya, orang lain. Orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maka perintah menggantikan puasa mayit, ya, maka itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Tayyib. Ini diantara faidah di dalam hadis ini. Kemudian di sana juga ada pembahasan bahwasanya apabila wali itu lebih dari satu, ya, maka mereka semua harus berpuasa, ya, dianjurkan berpuasa hingga hutang puasa mayit itu ditunaikan seluruhnya. Ya, misal, ya, seorang mayit meninggalkan puasa sebanyak 10 hari, kemudian walinya ada 5, maka terbagi secara merata kepada mereka seluruhnya untuk mereka tunaikan puasanya. Taib. Kemudian wali di sini, ya, disebutkan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Wali yang menggantikan puasanya itu hanya terbatas untuk puasa tatau, bukan untuk puasa tatawu. Jadi hanya untuk puasa wajib saja. Ya, untuk puasa wajib saja. Adapun puasa sunnah maka tidak dianjurkan untuk menggantinya, hanya untuk mengganti puasa wajib saja. Thayyib, barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa dipahami. Naktafi bihadzal kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.